menguatkan pijakan sholat untuk anak usia dini. Langsung saja mungkin ya, sebelumnya karena waktu kita ada 1 jam 30 menit, jadi mungkin dimaksimalkan untuk materinya, sisanya untuk tanya jawab. Jika ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak yang ditanyakan, bisa titip ke saya ya Bu, lewat chat atau nanti Ibu masuk ke grup dari channel TFH. Tinisa bisa bantu saya menampilkan slide-nya? Oh ya, bisa nanti. Ini mau langsung ditampilkan atau gimana, Bu? Oh, boleh. Oh ya, sebentar ya. Mungkin Ibu bisa langsung dibuka dulu kali ya, Bu, sembari menunggu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun tidak bisa langsung bertatap muka. Alhamdulillah difasilitasi oleh Ukti Nisa dan kawan-kawan, akhirnya kita bisa bertemu di ruang Zoom pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan seluruh umat manusia, gurunya para guru, ulamanya para ulama yang telah mengajarkan kita semua kebenaran dan menjadi suri tauladan untuk seluruh manusia. Ibu-ibu sekalian, sambil menunggu slide-nya, saya suka grogi. Saya suka grogi kalau baru-baru bertatap muka dengan ibu-ibu gitu. Jadi saya sebenarnya mau mengajak ibu-ibu untuk sedikit mungkin kalau orang bicara kata orang itu namanya senam otak. Nah, cuma saya tidak tahu pasti berapa persen mempengaruhi kesehatan otak kita gitu ya. Oke, kita mulai ya senam otak itu ya. Ibu-ibu boleh tangan kanannya angka 5. Tangan kirinya angka 0. Sudah? Oke. Kemudian kalau saya bilang 1, berarti kita rubah ya. 1, 2, 1, 2. Dipercepat ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baik, mudah ya, yang itu mudah. Kita naik ke tingkat yang lebih susah ya. Baik, tangan kanannya menelpon. Nah, tangan kirinya memukul. Nah, kita ganti ya. 1, bisa, 2, 1, 2, lebih cepat ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baik, alhamdulillah. Sedikit lagi, satu lagi. Yang ini agak susah. Nah, bertahap ya. Dari yang muda, kemudian menengah, sekarang yang kelas susah. Ini pun saya suka harus lebih hati-hati. Baik ya. Ibu-ibu siap? Tangan kanannya angka 4. Tangan kiri, mohon maaf saya tangan kiri ya. Kemudian tangan kanannya menembak. Gini juga boleh ya. 4. Kemudian menembak.
Sudah ya? Sudah? Kita balik. 1. Sudah? 2. 1. 2. Dikit lagi. 1. 2. Dipercepat ya. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cukup membuat kita semua sama-sama lebih santai ya. Jadi tidak bawaannya tidak tegang. Alhamdulillah. Oke. Oke. Baik ya, sudah tadi. Sekarang oke, sebentar sedang disiapkan panitia. Ibu-ibu sekalian, bagaimana Uti Nisa? Bisa? Baik, kita lanjut saja dulu ya. Oke. Kita lanjut dulu saja sambil menunggu panitia menyiapkan slide-nya. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang materi yang bagi saya luar biasa. Luar biasa, mengapa luar biasa? Karena kita bicara sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu tentang sholat. Mengapa kita perlu membahas tentang ini? Wah, ini sebenarnya apa namanya ya, materi yang berat buat saya dan saya harus membuka-buka banyak sekali buku untuk kembali menyiapkan materi ini gitu ya, karena ini bicara tentang sholat. Kenapa kita perlu bicara apa sih pentingnya sholat? Kenapa sih kita harus selalu bicara tentang sholat? Harus ya saya ungkapkan di sini harus. Kenapa? Karena tidak cukup waktu kita saat misalkan kita belajar sholat di SD atau di SMP atau di SMA yang hanya sekian tahun gitu. Untuk belajar tentang sholat adalah waktu yang sangat terbatas. Maka kita harus tetap terus mengkaji tentang sholat. Sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab. Kalau sholat kita baik, maka semua amal yang lain terhitung baik. Pertama-tama yang dihisab adalah sholatnya. Kalau amalan kita baik, maka amal yang lain dianggap atau diibaratkan atau bisa dianggap dipukul rata, nilainya juga baik. Dan sholat ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Ibadah-ibadah yang lain dalam Islam, Allah memerintahkannya melalui wahyu. Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Beda dengan sholat. Kenapa beda dengan sholat? Karena pada perintah sholat, Allah sengaja memanggil Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan untuk khusus menerima perintah ibadah sholat. Spesialnya lagi, sholat adalah sebaik-baik amalan. Tapi ada catatan ya, sholat yang bagaimana yang sebaik-baik amalan? As-sholatu ala waqtiha. Sholat yang tepat waktu, sebaik-baik amalan. Lebih penting daripada nyuci piring. Jadi kalau udah azan, nyuci piring atau sholat? Sholat. Ya, kalau sudah azan, nyuci piring, ngepel, aduh nanggung nih, lagi motong-motong tempe, misalkan. Atau sholat? Sholat. Kenapa? Karena dia adalah amal yang paling afdol, mengalahkan jihad dan mengalahkan berbakti kepada orang tua. Afdalu amal, sebaik-baik amal, seutama-utama amal adalah sholat. Kemudian
fadilah yang lainnya, bahwa sholat ini adalah sesuatu ibadah yang Allah jamin. Siapa yang mengerjakannya maka akan dijauhkan dari perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Ibu-ibu kalau kita pernah lihat film-film di bioskop misalkan atau di TV film-film yang Hollywood gitu ya, perang-perangan itu kan kadang suka terlihat sadis gitu ya. Orang diapakan, dipenjara, terus disiksa, diapakan gitu ya. Kalau sholat, siapa hamba Allah yang sholat, maka Allah jamin dia tidak akan melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Orang yang sholat Allah jaga dari sifat zalim berlebihan sampai dia keji dan mungkar. Gitu ya, ada jaminan. Begitu juga dengan siapapun yang melaksanakan sholat maka akan ada jaminan seperti itu. Dia akan dijauhkan dari sifat keji dan mungkar. Siapa yang nggak mau punya anak yang sifatnya lembut, sifatnya baik, sifatnya santun, jauh dari keji dan mungkar. Kalau kita ingin anak-anak kita terbebas dari sifat-sifat keji, membantah orang tua, kemudian mungkar atau yang lain sebagainya, maka mari kita didik anak-anak kita untuk menegakkan sholat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Lain lagi, kita ngebayangin ya, baik, baru slide yang pertama, Ukti Nisa, mohon maaf, baru mengapa. Nah ini ya kita sampai di mengapa. Naik lagi mungkin Ukti Nisa, baiklah ya. Baik, bahwa sholat itu adalah penyejuk hati. Pengen nggak sih kita meninggalkan sesuatu yang ketika kita sudah meninggal gitu ya, misalkan ya, pengen nggak sih kita meninggalkan sesuatu yang bisa membuat anak-anak itu hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Kadang-kadang kita berpikir selalu misalkan anak-anak harus pinter, biar nanti kalau misalkan kita meninggal gitu ya, anak-anak bisa hidup dengan tenang, tidak ada hutang misalkan, tidak kebingungan lagi mencari harta, dan lain-lain sebagainya. Padahal jika kita meninggalkan amal-amal, menanamkan pada anak-anak amal-amal yang sudah dirajakan Rasulullah SAW, maka di sanalah timbul peluang untuk menanamkan penyejuk jiwa. Kenapa? Karena sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang sesuai syariat itu adalah salah satu penyejuk jiwa. Istirahatnya jiwa dari gemuruhnya hiruk pikuk dunia. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, ya Bilal, fa'arihna bis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah, istirahatkanlah hati kami ini dengan sholat. Sejuk jadinya, setelah bergelut banyak hal di dunia, jika kita menegakkan sholat, maka insya Allah Allah akan menaruh kesejukan dalam hati-hati kita. Jadi kalau misalkan ada masalah, bukan sholatnya tambah cepat, harusnya sholatnya ditambah. Nah, itu beberapa keutamaan sholat gitu ya. Kemudian ada dalam Islam ada kewajiban untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyebarkan bibit-bibit kebaikan agar dicontoh orang lain dan menghalangi orang lain untuk berbuat yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan terbaik di dunia ini adalah, siapa yang tahu ibu-ibu? Profesi terbaik di dunia ini adalah, saya pernah menanyakan pertanyaan ini kepada majelis gitu ya, masjid di satu waktu. Ada yang menjawab ibu rumah tangga, GR, soalnya yang jawab ibu-ibu. Ada lagi yang menjawab presiden sebagai pengatur urusan umat. Saya tekankan di sini suaranya. Pekerjaan paling mulia
profesi paling yang harusnya difavoritkan adalah seorang dai. Kenapa? Karena profesi itulah profesinya para nabi. Ya, kalau kita mau jadi generasi yang baik, maka kita harus mengajarkan kebaikan, menanamkan kebaikan kepada anak-anak kita, ya, seperti itu, kepada orang-orang terdekat kita, kepada murid-murid kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kaitannya dengan sholat apa? Bahwa ibadah yang penting tadi, ibadah yang mulia tadi harusnya bisa kita transfer kebaikannya, bisa kita ajarkan keagungannya kepada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu anak kita, keluarga kita, ya. Begitu. Kemudian baik, bisa lanjut, Ukti Nisa, slide-nya. Lanjut lagi. Lanjut. Baik, lanjut lagi. Stop. Nah, ini ya. Baik. Di sini Allah menerangkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Ini kalau dipanggil nggak nengok, ibaratnya ya. Ini kalau dipanggil nggak nengok, berarti kadar keimanan kita dipertanyakan. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ini adalah pertaruhan iman kita. Seberapa kuat iman kita. Seorang anak, ya, misalkan kita punya anak, A dan B, misalkan sulung dan bungsu. Lu, sulung, kakak, misalkan. Kalau dia langsung nyaut, iya bunda, misalkan. Berarti termasuk anak yang baik, anak yang segera menyahut kebaikan, mendengarkan seruan orang tuanya. Kalau misalkan contoh saja ya, misalkan si bungsu dipanggil, Dek, sini Dek, diem aja. Dek, diem aja. Dek, sini Dek, malah pergi, berarti lah ini ngerasa nggak ya si adik ini, itu ilustrasi saja ya. Jadi semakin kita segera menyaut panggilan Allah, memberi perhatian yang lebih pada semua yang difirmankan Allah setelah kata ya ayyuhalladzina amanu, maka di sanalah kita bisa, maksudnya bisa merasakan sendiri, oh sebeginilah kadar keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya kasih ilustrasi ya ibu-ibu. Contoh, misalkan kita lagi enak-enaknya tidur siang nih. Aduh, habis masak gitu ya. Tiba-tiba ada 2 orang satpam ngetok rumah kita. Tuk, 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 tuk. Bu Niti, Bu Niti, Bu Niti, ayo cepet ke sekolah. Hah? Bayangin, ayo cepet ke sekolah. Hah? Ada apa? Ada apa dengan anak saya? Nah, itu kan langsung yang ada di pikiran kita ya. Ada apa dengan anak saya? Itu si Hanif. Nah, nama anak saya Hanif kebetulan ya. Itu si Hanif. Masa UTS misalkan, atau UAS, atau UN, dia nggak tahu namanya, nulis namanya sendiri gimana? Masa dia jawab asal-asalan untuk pertanyaan yang mudah? Masa dia bla 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 bla. Bagaimana perasaan saya? Tergopoh-gopoh bisa jadi saya menuju ke sekolah. Nah, itu bisa diilustrasikan dengan misalkan kita sudah meninggal ya, karena setiap orang pasti akan menuju kematiannya. Misalkan sudah meninggal, kemudian dikubur dalam tanah, sedang tidur, kemudian ditarik oleh malaikat perintah Allah. Bangunin nih si ibu. Kenapa? Ada apa? Apa salah saya? Bertanyalah si ibu seperti itu. Ternyata si anak kita dihadapkan, dibawa kepada pengadilan Allah, dan anak ini menyeret kita. Karena ada jawaban-jawaban dari pertanyaan Allah tentang sholat yang tidak beres, tidak selesai dijawab oleh si anak. Kenapa kamu sholat tidak wudhu?
Nggak ada yang ngajarin saya wudhu yang benar. Mana nih ibunya nih? Mana nih? Cari ibunya, cari. Di kuburan nomor berapa nih? Kapling nomor berapa nih? Cari. Nah, kenapa gerakan sholatmu begitu? Nggak ada yang ngajarin saya sholat. Ibu saya dulu ngajarinnya duduknya begini. Ibu saya juga sholatnya cepet-cepet, nggak ada tumaninahnya, ya saya ngikutnya begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan sebenarnya kita mengajarkan sholat itu, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari pengadilan Allah. Ya, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anak kita di dunia, terutama sekali tentang ibadah. Utamanya lagi tentang ibadah yang utama, yaitu sholat. Jadi sebenarnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari hisab Allah. Wa ahlikum nara, dan menyelamatkan anak-anak kita juga. Bu, sayang sekali kita sama anak-anak. Kita ngelihat anak kita 4 tahun digigit nyamuk, rasanya mau ngapain, Bu? Pukul nyamuknya, pencet, ayo kembaliin darahnya. Enak aja ngambil darah anakku. Ya, ibaratnya ya, kita kan emosi gitu ya. Oh, masa dengan enaknya ngambil darah anakku, rasanya pengen dipencet nyamuknya dan disuruh mengembalikan darahnya ke tubuh anak kita rasanya. Nah, apalagi nanti di akhirat. Harapannya dengan kita mengajarkan sholat, kita menjaga anak-anak kita dari jilatan panas api neraka. Jadi kita menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang yang kita sayangi dari api neraka. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan kita bisa Allah mudahkan menyelamatkan diri kita sendiri dan berusaha menanamkan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar kita sama-sama selamat dari api neraka. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian ke pertanyaan. Kita mulai ke pertanyaan. Lalu kapan waktu terbaik untuk mengajarkan anak-anak sholat? Boleh dijawab dong via chat? Biar seru ya. Boleh ya dijawab via chat ya. 7 tahun, oke. Ibu Hani menjawab 7 tahun. Kita tunggu ibu-ibu yang lain, ummahat yang lain. Berapa tahun nih? Ah, Ibu Hani doang nih yang jawab. Ya, nggak ada yang mau pahala nih ya. 7 tahun Hijriah, Bu. Ah, ya, betul. Baik ya. Oke ya. Kapan waktu terbaik mengajarkan anak-anak sholat? Baik, monggo bisa dilanjut, Ukti Nisa. Nah, kalau jawaban dari lisan saya bisa jadi kurang tepat, kurang betul, kurang benar. Tapi ini jawaban langsung dari lisan Rasulullah SAW. Oh, ada jawaban. Sekecil mungkin diajak. Misalkan bayi kita letakkan di sebelah kita. Oke, nanti kita bahas ya, insya Allah ummahat ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-salati wahum abna'u sab'in sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Muru auladakum. Suruhlah, perintahkanlah, ajarkanlah auladakum, anak-anak kalian di sholat, wahum, mengajarkan sholat, dan mereka ketika itu berumur 7 sinin, 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, wahum abna'u 'ashrin, kalau mereka melalaikan sholat pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah mereka tempat tidurnya ketika mereka berusia 10 tahun tersebut ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang keluar dari lisan Rasulullah SAW.
Karena setiap yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah wahyu. Allah sendiri yang menjawab wahyu. Berarti ini jawaban langsung dari Allah bahwa sebaik-baik kita mengajarkan sholat adalah usia berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun apa? 7 tahun Hijriyah. Kenapa saya bilang Hijriyah? Karena ada perbedaan waktu antara Hijriyah dan Miladiyah ya. Kita patokannya tahun Hijriyah ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan mengajarkan anak sekecil mungkin sholat? Boleh tidak? Boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling benar adalah ketika usia 7 tahun. Jadi nggak boleh nih? Boleh. Boleh. Boleh ngajarin anak sholat sekecil mungkin boleh. Tapi yang lebih tepat usia 7 tahun. Gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, tadi ada hadis Rasulullah SAW di atas menyebutkan kata 7 tahun dan 10 tahun. Jadilah kita mulai memisahkan pendidikan sholat pada anak sesuai usia, kita bagi menjadi 3 ya. Ibu-ibu ini ada usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, dan usia di atas 10 tahun. Baik, kita mulai dari yang atas, di usia 0 sampai 7 tahun. 0 sampai usia 7 tahun, disinilah anak masa meniru. Anak melihat, merekam, dan mengkopi semua apa yang dilihat dan didengarkannya menjadi sebuah aksi. Lihat, beraksi. Dengar, beraksi. Lihat, beraksi, dengar, bicara. Itulah kenapa anak-anak yang sebenarnya tidak ada gangguan mulut, tidak ada gangguan bicara, kalau telinganya rungu, mohon maaf, misalkan dia tunarungu, maka otomatis dia tidak bisa bicara, ya, karena anak-anak itu anak-anak meniru, punya metode meniru, punya metode belajar dengan meniru. Apa yang dia lihat dikopi langsung, kemudian dia tuangkan dalam bentuk aksi. Apa yang dia dengar direkam langsung, kemudian dia keluarkan dalam bentuk aksi. Mulutnya bicara seperti apa yang dia dengar. Di masa-masa inilah anak melihat, ya, oh orang tua saya sholat, oh orang tua saya azan, langsung wudhu, langsung sholat, oh orang tua saya kalau sholat walaupun saya goyang-goyang nggak mau bergerak, diem aja, dipanggil-panggil diem aja. Paling tidak anak belajar sampai pada tahap itu, belajar meniru. Nah, di sini fungsi pendidikan sholat pada anak bentuknya adalah kita memberi keteladanan bagaimana gerakan yang baik dan bagaimana adab yang baik ketika sholat 0 sampai 7 tahun. Tapi saya tidak menamakan di sini pengajaran sholat ya 0 sampai 7 tahun, walaupun kita sudah melakukan sholat, misalkan melaksanakan sholat di depan anak setiap hari sholat, itu belum termasuk pengajaran. Jadi saya pernah ditanya sama seorang ibu, gimana ya Bu, anak saya SMA, tapi sholatnya kok nggak beres? Gimana Bu? Saya balik tanya, Ibu sudah mengajarkan sholat pada anak? Udah Bu, saya sholat, setiap hari saya sholat. Nah, kata setiap hari saya sholat, saya berharap anak saya belajar sholat dari saya. Itu belum dinamakan mengajarkan. Itu hanya mencontohkan, bukan mengajarkan. Tapi jangan khawatir, pada usia 0 sampai 7 tahun ini ada loh satu bab, ini sepanjang pengamatan saya dan pengalaman saya gitu ya, ada loh dalam rentang 0 sampai 7 tahun, bahkan bisa mulai di 4 tahun ini. Ada satu bab dalam sholat yang manjur sekali, efektif sekali diajarkan pada anak-anak. Siapa tahu? Boleh dijawab via chat, nanti saya bacakan.
Kalau ini bab apa ya? Ada banyak bab ya dalam sholat. Ada bab adzan, ada bab wudhu. Nah, monggo bisa dijawab. Bab sujud. Oke. Yang lainnya, ibu-ibu yang lain, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dapat pahala. Bab apa lagi? Ummu Aisyah, mungkin? Ibu Rita? Teman-teman yang lain? Oh, bab toharoh. Baik. Saya pernah praktek ibu-ibu mengajarkan toharoh pada anak TK. Kebetulan saya alhamdulillah diamanahi Allah untuk mengajar TK. Ternyata itu pelajaran TK tentang toharoh yang hari itu saya ajarkan, besok sudah dia lupakan, Bu. Nggak nunggu besok deh. Sorenya kalau dia pulang belum tentu pelajaran wudhu yang tadi, ayo kumur-kumurnya begini, airnya dimasukkan ke dalam hidung, itu masih menempel di otaknya sepulang dari sekolah. Nah, begitupun bab sujud. Dibetulin, tangannya diangkat, kakinya ditekuk, tangannya diangkat, kakinya ditekuk. Wah, itu masih berkali-kali gitu ya. Nah, ini saya mungkin bisa jadi betul ya, ada pelajaran-pelajaran di bab yang lain tentang sholat yang efektif juga diajarkan pada anak-anak di bawah 7 tahun. Tapi apa namanya ya, sepengalaman saya ada loh. Nah, ini adalah bab, monggo Uti Nisa, bawahnya, slide bawahnya selanjutnya. Ini adalah bab sutra. Ini paling efektif menurut saya ya, paling efektif diajarkan ketika anak berusia 4 tahun sudah bisa ini. Apa itu sutra? Sutra adalah pembatas. Adalah sesuatu yang membatasi antara orang sholat dengan lingkungan yang lainnya. Berapa tingginya? Kira-kira sepelana kuda yang apa namanya ya? Ya idealnya sepelana kuda. Tapi kalau kita tidak menjumpai apapun, misalkan kita sholat di padang pasir gitu ya, tidak punya sesuatu apapun, maka boleh dengan apapun. Boleh dengan anak panah dan yang lainnya. Apa hukum sutra? Wah, kita bukan di sini ya. Maksudnya ini bukan tempatnya untuk membahas hukum fikih gitu ya. Nanti mungkin ibu-ibu yang penasaran, tugas saya adalah membuat ibu-ibu penasaran, boleh dicari habis ini googling apa sih sutra ini, haruskah, wajibkah kita menggunakan sutra ketika sholat? Nah itu nanti tugas ibu-ibu ya mencari. Nah sutra ini efektif kenapa diajarkan pada anak sebelum 7 tahun? Kenapa? Karena anak-anak konkret melihat ada loh sutra. Nah, jadi ditaruh sesuatu sambil bilang ke anak, nah ini sutra ya, Umi mau sholat ada pembatas namanya sutra. Tidak boleh ya lewat di depan orang sholat sepanjang sutrahnya ini. Ini sutrah Umi. Kalau kita sholat di depan tembok berarti bilang, nah ini sutrah Umi ya, tembok ini sutrah Umi ya. Kamu tidak boleh ya lewat di depan sutrah Umi, muter ke belakang ya. Sekali dua kali mungkin dia akan ngajak bercanda ya Bu. Maju mundur, mancing-mancing kemarahan kita gitu ya, maju mundur seperti itu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah dia akan cepat memahami kalau di depan orang sholat sudah tersedia sutra, maka orang tidak boleh lewat di depannya. Itu mudah sekali, itu efektif sekali. 1-2 hari diajarin mereka, 1-2 hari ibaratnya ya. Ngajak main gitu ya, bikin kita ngajak main lah ya, ngajak main, tapi lama-lama insya Allah mereka paham. Nah, jangan juga lupa dikabarkan ke anak-anak, diajarkan ke anak-anak bahwa kalau kamu nanti lewat sutra, nanti Umi halangi loh, karena sebaiknya adalah lebih baik kamu nunggu 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Gitu ya. Baik. Nanti Umi halangi loh. Wah, anak laki-laki jagoan biasanya nggak takut, Bu. Nggak takut dia. Oke, gitu. Tambah merasa tertantang hatinya. Oh, oke dihalangi. Tambah merasa menggebu-gebu. Oke, Ibu sholat, aku langsung lari gitu ya, ibaratnya seperti itu.
Tapi betul, kita lakukan apa yang sudah kita katakan dan halangi, memang harus kita halangi anak untuk lewat di depan orang sholat selama orang sholat itu menggunakan sutra. Bagaimana cara menghalanginya? Ini seperti ada di gambar ibu-ibu ya. Kalau anaknya dari kanan, maka tangan ibu-ibu ke kanan. Dengan apa yang namanya? Dengan begini ya, lihat. Nah, begini. Dengan telapak tangan kalau bisa seperti ini. Menggenggam seperti ini. Kenapa? Anak laki ini kita ambil contoh anak laki-laki, anak perempuan sih begini mungkin nurut ya, tidak terlalu banyak tenaganya. Pada anak laki-laki mungkin dia akan lari sekencang-kencangnya atau dengan sepenuh tenaga dia akan berusaha melewati sutra kita begitu ya. Jadi sebaiknya memang ditahan seperti ini. Kenapa seperti ini? Agar ketika dia lewat, kita kan menahan sekencang-kencangnya nih Bu, agar anak tidak lewat. Nah, ini genggaman-genggaman ini tidak menyakiti badan anak. Ya, saya pernah nyoba Bu, awal-awal begini saya. Jadinya saya meremas bajunya. Jadinya maksudnya ya saya khawatir menyakiti anak ya jadinya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu seperti ini, sekencang apapun kita bertahan kan dia tidak sakit ya, tidak sakit ya. Ya begitu ya, dihalangi. 1-2 kali dia ngeledek Bu biasanya. Nggak apa-apa, tapi kedepannya insya Allah ini adalah bab yang efektif sekali diajarkan. Ya, bisa dipraktekkan dan konkret di mata anak-anak walaupun usianya belum sampai 7 tahun. Ya, ada bab sutra. Jadi jangan lupa ibu-ibu yang punya anak PAUD 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun boleh diajarin bab ini. Bab sutra. Ya, baik. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, ya. Udah kok saya udah ngajarin anak-anak sholat, tapi sampai besar kita menemukan banyak, misalkan bapak-bapak yang sholat pakai kaos bola, anak remaja yang sholat terbirit-birit sambil berlari mengejar jamaah, wudhu berantakan. Bahkan kalau di mall, misalkan ya kita atau di mall atau di tempat manapun atau rest area atau di mana, misalkan kita sholat nih, ini biasanya malah terjadi di jamaah ibu-ibu ini. Itu di sana sholat sendiri, di sini sholat sendiri, depan sendiri, belakang sendiri, sama-sama sholat zuhur, tapi sendiri. Apa enggak sayang? Ada pahala jamaah 27 kali lipat. Nah, ya, ini yang akan kita bicarakan. Setelah anak-anak usia, kembali ke topik kita tadi ya, usia 7 sampai 10 tahun. Setelah anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, ada setidaknya 6 bab yang harus kita tanamkan ke diri anak-anak untuk menyiapkan pondasi sholatnya agar kokoh. Yang pertama, ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Ma'iyatullah adalah bersama Allah. Kita menanamkan pada diri anak-anak bahwa ada Allah Maha melihat. Ada Allah Maha memperhatikan. Ada Allah Maha mendengar. Ada Allah Maha mengetahui yang jelas dan yang tersembunyi. Faidahnya apa? Faidahnya jadi anak-anak sadar. Otomatis kan kita mengajari misalkan ketika anak sadar ma'iyatullah, dia bersama Allah, maka kalau kentut, misalkan ya, mohon maaf, buang gas, walaupun orang lain nggak lihat, dia sadar betul bahwa, oh saya diperhatiin Allah, biarin aja yang lain nggak lihat, tapi Allah lihat, saya harus ngulang nih, walaupun sholat isya dan tinggal salam, aduh, terpaksa ngulang nih, memang terpaksa ya, anak-anak namanya anak-anak, tapi ada kesadaran bahwa dia melihat, dia diperhatikan oleh Allah. Kemudian misalkan subuh, wudunya asal-asalan, wah, wudu saya asal-asalan nih,
Diterima enggak ya sholat saya? Itu ada ma'iyatullahnya itu terasa. Oh, dia nggak akan bisa bohong. Dia nggak akan bisa lari dari penglihatan Allah tentang kualitas sholatnya. Wudunya, aku 2 rakaat aja deh, soalnya buru-buru mau main, asarnya 2 rakaat aja deh. Nah, nggak bisa begitu juga karena Allah Maha melihat. Nah, hal ma'iyatullah inilah yang harusnya kita tanamkan ketika anak-anak 7 tahun itu tadi berkaitan dengan sholat. Ya. Kemudian setelah ma'iyatullah ada tempat. Kita bicara anak laki-laki dulu ya, ibu-ibu ya. Jika kita mengajarkan anak sholat usia 7 tahun, maka tidak boleh lagi anak 7 tahun laki-laki sholat di rumah. Ya, karena kita kan mau ngajarin sholat yang sempurna, semaksimal yang kita bisa. Sholat yang utuh. Jadi, jangan terima. Jangan buat-buat alasan untuk mempersilakan anak laki-laki kita sholat di rumah. Sholat harus di mana? Di masjid. Gimana kalau masjidnya jauh? Nggak apa-apa. Ibu anterin deh. Naik motor deh. Ayo ibu anterin. Kalau di masjidnya nggak ada jamaah nih, gitu ya. Misalkan zuhur dia pulang sekolah. Masjid komplek jauh. Nih, masjid kompleknya jauh, mana nggak ada jamaah lagi, Mi. Udah ya, salatnya di rumah aja. Enggak. Pergi ke masjid. Ayo ibu anterin. Jadi sholat di masjid itu bukan karena jamaahnya. Mau ada jamaah, mau tidak ada jamaah, anak laki-laki diusahakan dalam proses belajar ini harus sholat di masjid. Sampai kapan? Sampai dia sendiri canggung sholat di rumah. Kok kita di rumah sih? Nah, itu berarti kita mulai berhasil menanamkan, membiasakan diri pada anak-anak untuk laki-laki terutama tidak pernah sama sekali sholat di rumah. Di mana sholatnya? Di masjid. Kalau masjidnya jauh bagaimana? Nggak masalah. Kalau nggak ada jamaahnya gimana? Nggak masalah. Sholat tetap di masjid untuk laki-laki. Ya. Untuk perempuan bagaimana? Sebaik-baiknya tempat sholat bagi perempuan adalah di dalam rumahnya. Ya. Itu tentang tempat sholat. Selanjutnya waktu. Nah, waktu sholat adalah tepat waktu. Jadi ibu-ibu jangan kita tidak lagi boleh bangga, ya. Kita harus tidak boleh bangga, tidak boleh puas dengan anak-anak kita yang sudah sholat 5 waktu. Anak aku udah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat dia di mana? Di rumah. Contoh dia punya anak laki-laki ya, di rumah. Kapan? Akhirnya jam 5 sih. Itu jangan. Mulai 7 tahun, nggak ada lagi sholat nggak tepat waktu. Kenapa? Karena amal yang afdol, tadi yang sudah kita bahas di awal tadi ya, afdolul amal yang paling afdol, amal yang paling utama, ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Tapi bukan sembarang sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang tepat waktu. Nah, jadi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Hanif mana nih? Hanif mana nih? Ukasha mana nih? Ukasha. Ya. Torik mana nih? Torik. Nah, itu langsung cari ini anak mana nih? Pastikan anak kita sholat tepat waktu dan di mana ibu-ibu? Di masjid. Untuk yang laki-laki ya, kita bicara laki-laki ya. Ya, pastikan anak-anak sholat di masjid tepat waktu. Adzan, cari. Adzan, tinggalin cucian baju. Tinggalin nyapu. Matiin setrikaan. Allahu Akbar, bodo amat setrikaan. Ntar aja, dia mah bisa nunggu. Tapi adzan nggak bisa nunggu. Ibu-ibu pernah nonton film Nusarara ya, tentang sholat ya? Ada ilustrasi bagus di situ bahwa adzan adalah
panggilan di bandara, gitu ya. Kalau tidak salah begitu ya, panggilan di bandara. Saya tambahkan sedikit, sebenarnya bukan hanya panggilan di bandara, tapi di sana ada space waktu yang seperti ini ilustrasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, panggilan di bandara, kemudian di situ sedang antri pesawat kelas VVIP mau mengangkut penumpang tujuan surga Firdaus. Tapi pesawat ini mau nggak mau harus berangkat setelah takbir bersama imam. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang nggak mau ke surga Firdaus? Siapa yang nggak mau bermukim? Amin ya. Bermukim di surga yang paling tinggi. Tapi terbatas loh, kuotanya terbatas. Contoh ya, ini ilustrasi saja. Terbatas loh untuk siapa? Untuk orang-orang yang takbir bersama imam. Nah, boleh kita mengajarkan anak seperti itu. Rugi kalau tidak sholat takbir bersama imam. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kenapa? Karena take off-nya ini pesawat lepas landasnya ke surga Firdaus dan selesai. Udah. Yang terlambat bagaimana? Yang terlambat nunggu pesawat kelas di bawahnya, surga di bawahnya. Yang salat asarnya jam 5 bagaimana? Surga di bawahnya, surga di bawahnya, surga di bawahnya, dan begitu seterusnya. Ini ilustrasi saja. Jadi kita ajarkan anak-anak, kita motivasi anak-anak, masa nggak mau surga yang mewah? Masa nggak mau surga Firdaus? Cepetan, sholat berjamaah di masjid bareng imam tepat waktu. Semakin kita mengulur-ulur waktu, bisa jadi derajat sholat kita, timbangan sholat kita di sisi Allah semakin rendah ya. Jadi panggilan sholat itu seperti panggilan di bandara, semakin cepat, semakin semakin mewah surga yang akan ditujunya, semakin tinggi derajat surganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ma'iyatullah sudah, tempat sudah, waktu sudah, sekarang bagaimana? Nah, di usia 7 tahun inilah kita pastikan bagaimana wudhunya. Sudah 3 kali? Sudah sampai siku? Sudah betul air menyapu semua muka? Pastikan juga bacaan sholat anak-anak. Al-Fatihahnya sudah oke? Doa iftitah, surat pendek, doa ruku, sujud, dan yang lain sebagainya sudah? Pastikan juga gerakannya. Coba Umi lihat, contoh. Coba Dek, sholat Dek, depan Umi Dek. Coba gimana gerakannya? Anak-anak itu berdiri aja itu kadang masih perlu, sebelum takbir ya, berdiri aja itu kadang kakinya aja masih perlu dibetulin. Ada yang kakinya begini kan, Bu? Kita juga kadang begini. Betul nggak begini kakinya? Gitu ya. Oh, mana yang betul? Nanti ibu-ibu cari ya. Diluruskan. Sering sekali saya sama anak-anak juga kakinya. Udah begini, ini lagi, gini lagi, gitu ya. Gitu. Udah itu bab kaki, itu belum mulai itu, Bu, baru berdiri. Dan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya begini, Bu. Allahu Akbar. Gini. Yang betul bagaimana? Begini? Apa begini? Di sini apa di sini apa di sini? Sini? Apa gimana ini? Itu baru bab gerakan. Allahu Akbar. Menaruh tangan di dada. Dada sebelah mana ini? Sini. Udel, perut, pinggang. Tangan kanan di atas tangan kiri. Begini, apa begini, apa begini. Banyak sekali PR ya, mengajarkan anak tentang bagaimana gerakan sholat. Ada lagi yang penting untuk diajarkan anak-anak tentang bagaimana sholat yang kita usahakan sempurna ya. Wudhu, bacaan, gerakan, kemudian ada bab tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah adalah khusyuk. Tumaninah adalah apa itu? Tenang, tidak terburu-buru. Nah, itu juga
perlu ditanamkan, diajarkan pada anak-anak. Pelan-pelan deh. Ya Allah, kamu sholat kayak masa 4 rakaat 2 menit selesai, Umi naruh piring, belok sedikit udah selesai. Nah, itu mana tumaninanya? Ulang lagi, tumanina. Tungguin kalau perlu ya. Umi mau lihat tumaninahnya gimana, khusyuknya bagaimana, tenangnya kamu sholat bagaimana. Hati-hati loh, gitu ya. Ruku sama sujud yang terburu-buru itu ibarat pencuri ya, seburuk-buruknya pencuri. Dia mencuri sholatnya sendiri dia curi, ya. Pahala sholatnya sendiri dia curi karena gerakan yang tidak tumanina. Baik, kemudian ma'iyatullah, tempat, waktu, bagaimana, dan jamaah. Ini juga yang penting untuk diajarkan ke anak-anak. Pastikan anak-anak sholat berjamaah. Ya, sudah tidak boleh lagi ibu-ibu kalau zuhur, misalkan sholat di rumah atau sedang COVID nih kita nih ya, sekarang sholat di rumah, si kakak sholat sendiri, tepat waktu sih, si azan sholat, tapi si kakak si kakak di kanan, si adik di kiri, si ibu di kamar tengah, si nenek di depan TV. Sholat, semua sholat. Tapi tidak berjamaah, sendiri-sendiri saja. Sudah belum tentu sholat kita baik, dapatnya hanya 1 pahalanya. Emang nggak mau dapat 27? Gajian Bu. Kalau digaji sebulan 10 juta nih, 1 juta aja deh biar nggak bingung-bingung ya. Kalau 1 bulan digaji 1 juta, ada pendapatan 1 juta. Mau nggak diganti jadi 20 juta? 27 juta. Maulah, kelihatan. Ya, tapi ilustrasinya seperti itu ya. Masa diganti sama juragan, diganti sama bos kita gaji 20 juta kita girang, mau, suka, senang, diganti Allah pahala 27 derajat yang lebih baik kita nggak mau. Nah, harusnya jangan sampai ya kita nggak mau ya, karena bisa jadi hitungan pahala di sisi Allah jauh, bukan bisa jadi, hitungan pahala di sisi Allah jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia, jauh dibanding uang 1 juta ya. Jadi jangan mau, udah nggak boleh. Kalau kita ngajarin anak-anak sholat berarti ngajarin berjamaah. Nah, kadang-kadang ada loh anak-anak yang mengulur-ngulur waktu biar nggak jamaah. Soalnya jamaah sama Umi lama banget. Aku mau ke kamar mandi dulu ya. Aku sakit perut nih. Biar apa? Biar nggak jamaah. Apa yang kita katakan? Enggak. Umi tungguin. Mau sampai apa sih? Sakit perut nggak sampai sejam, nggak apa-apa. Umi tungguin. Ya. Ya. Jadi ditunggu. Anak sengaja ngapain? Aku mau ngabisin makan aku dulu. Dia ngemut-ngemut permen. Ntar dulu, es krimnya belum habis, misalkan. Nggak apa-apa, Umi tungguin. Agar kenapa? Agar kita sendiri tidak ketinggalan pahala 27 derajat, dan agar kita menanamkan sama anak-anak, dia nggak pernah sholat kalau tidak berjamaah. Nggak enak sholat sendiri karena pahalanya cuma 1 ya. Nah, kemudian tentang jamaah, boleh Ukti Nisa tolong diganti. Nah, kita nggak pernah nih, banyak sekali anak-anak nggak paham dia kalau berjamaah bagaimana. Jadi bab berjamaah itu sebenarnya bab yang panjang ya. Ada yang pertama, jangan sampai lalaikan sholat berjamaah, dalam artian jangan sampai sholat sendiri. Harus berjamaah, karena pahalanya yang banyak, mengharuskan diri sendiri, melatih diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri untuk selalu mencoba sekuat tenaga sholat berjamaah, dan kemudian memahami posisinya di antara imam. Kalau dia makmum, bagaimana posisinya? Shaf pertama sudah selesai, shaf kedua baru mau mulai, dia baru datang. Di mana dia berdiri?
Di pinggir kanan, apa di pinggir kiri? Saya nggak kasih jawaban ya ibu-ibu. Nanti cari sendiri ya. Kalau saya perempuan misalkan, saya baru datang sudah ada saya seorang diri, di mana saya berdiri? Ya, jadi ada bab tentang posisi makmum dan imam dalam sholat berjamaah yang itu sebaiknya juga dipahami oleh ibu-ibu, oleh orang tua agar bisa mengajarkan anak-anaknya tentang sholat yang baik. Kemudian, ajarkan anak-anak juga untuk mempertahankan posisi yang sudah dia capai. Maksudnya bagaimana? Sebaik-baik posisi, sebaik-baik saf pada salat berjamaah pada laki-laki adalah posisi yang terdepan. Pertahankan. Urusan dunia boleh ngalah. Urusan akhirat nggak boleh ngalah. Ini urusan surga neraka, ini urusan tingkatan surga, jangan ngalah. Dengan catatan, garis bawahi ya ibu-ibu ya, dengan catatan, kalau dia anak-anak, maka dia tidak boleh di belakang pas imam. Di belakang imam langsung jangan. Kamu boleh di saf depan, tapi yang ujung ya. Tapi usahain yang depan. Jangan mau saf kedua, ketiga, keempat. Kalau tidak banyak ininya ya, tidak banyak ininya. Dalam artian saya ada hadis Rasulullah SAW mengatur urutan saf itu adalah yang pertama yang alim, orang-orang yang alim, kemudian orang yang di bawahnya selanjutnya, dan anak-anak di saf yang paling belakang. Itu zaman Rasulullah SAW yang orang sudah tahu fadilah saf di depan, jadi orang akan berbondong-bondong, berebut, berlomba-lomba untuk menuju saf paling depan. Nah sekarang kan zamannya berbeda ya, bisa jadi sholat 5 waktu itu berjamaah, tidak sampai masjid full. Kita harus berdoa, kita bermunajat sama Allah, insya Allah suatu saat nanti masjid-masjid kita full 5 waktu gitu ya. Nah, tapi kondisinya sekarang masih seperti itu. Jadi kalau anak ibu sudah di depan, jangan mau dipindah ke belakang. Gitu. Sampai pernah saya dengar cerita itu, Umi, aku tadi disuruh pindah sama abang, ada tetangganya yang agak besar. Mbak, kamu pindah ke belakang, aku nggak mau nih, gitu. Aku tetap di depan. Soalnya aku tahu ini kan pahalanya besar. Aku diem aja, aku nggak mau bergerak. Aku diem aja, aku di depan. Nah, begitu. Urusan akhirat jangan mau kalah. Urusan dunia, rebutan mangga, kasihin aja. Rebutan mainan, kasihin aja. Balapan sepeda nggak menang nggak apa-apa, tapi untuk urusan akhirat, urusan pahala, usahakan kita dapat yang seoptimal yang kita bisa, ya begitu. Kemudian ajarkan anak-anak juga tentang berjamaah, bahwa kalau dia ini penting ya, karena bisa jadi anak-anak luput di yang ini. Ajarkan kepada anak-anak juga bahwa ada kewajiban bertakbiratul ihram. Walaupun dia sholat terlambat, tapi dia tetap harus bertakbiratul ihram. Ya, itu kadang-kadang anak-anak lupa. Jadi dia sampainya di sujud, dia langsung sujud, tidak pakai takbiratul ihram. Padahal harus dengan takbiratul Allahu Akbar, kemudian mengikuti gerakan imam. Jadi jangan langsung sujud saja, tapi tetap dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, baik, saya selanjutnya. Nah, ini dia. Yang selanjutnya adalah pakaian. Jarang-jarang ya ibu-ibu ngelihat Messi sama Ronaldo jamaah akur. Nah, ini ya. Ini juga ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, berhiaslah, perindahlah dirimu ketika masuk waktu sholat, inda kulli masjidin. Maksudnya itu waktu sholat ya, gitu. Jadi bukan hanya diperintahkan menutup aurat,
bukan hanya diperintahkan menggunakan pakaian yang baik, tapi memperindah, mempercantik, dikasih wangi-wangian. Nah, itu namanya ya, mempercantik. Bukan hanya yang bagus, tapi dibuat sebagus, semaksimal yang kita bisa. Dipercantik, diperindah. Nah, itu kalau kita mau menghadap Allah. Ini baju Messi, ini baju Ronaldo, ini baju-baju bau keringat biasanya ya, habis main bola. Nah, ini sudah tidak boleh lagi nih kalau kita ngajarin anak-anak. Nggak bisa, nak. Nggak mau Umi ngelihat kamu ke masjid pakai baju bola. Ganti baju koko. Pakai baju yang baik, pakai pakaian baik, dan jangan lupa sesekali boleh kok menghadiahkan anak-anak parfum. Nah, ini parfum khusus Umi belikan untuk kamu hadiah. Karena kamu sudah 7 tahun, nah ini hadiahnya parfum. Parfum untuk memperindah kamu ketika sholat. Boleh ya. Kemudian baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada di slide sini, slide yang kanan, kiri atas, paling atas itu ada bapak-bapak yang, mohon maaf, apa namanya, bajunya pendek. Jadi ketarik, jadi terlihat bagian kulitnya. Nah, itu ya, jadi suka ketarik begitu. Malu nggak di depan Allah? Ketarik auratnya kelihatan begitu ya. Jadi usahakan anak-anak kalau ke masjid dengan pakaian yang baik dan dipercantik. Malu ya sama Allah ya, auratnya terlihat. Yang baik, yang cantik bagaimana? 2 syaratnya. Tertutup auratnya dan tidak ketat. Tertutup auratnya dan tidak ketat. Yang bapak-bapak 2 ini, nah yang di kiri atas ini, dia tidak ketat, tapi auratnya terlihat. Yang ibu-ibu di sini nih, yang kanan atas, jilbabnya, mukenanya nerawang, tangannya aja tembus pandang, lehernya kelihatan, bahunya kelihatan, rambutnya kelihatan, pinggangnya kelihatan. Ya, tidak boleh lagi nih, mari kita cek pakaian anak-anak kita, pakaian sholat anak-anak kita. Udah tidak boleh lagi nih nerawang-nerawang begini. Terkhusus pada anak laki-laki. Ibu-ibu sekalian, anak laki-laki itu rawan sekali ketika ruku, bukan anak laki-laki ya, laki-laki rawan sekali ketika ruku. Nah, ketika ruku ya, ibu perhatiin deh, ketika ruku atau sujud itu rawan sekali bajunya naik ke atas dan mohon maaf, pakaiannya jadinya ngetat ya, karena posisi ruku dan sujud maka akan ngetat dan terlihatlah bentuk-bentuk paha atasnya, ya kan? Terlihat bentuk-bentuk paha atasnya. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan kita sudah tidak menggunakan pakaian yang baik untuk sholat karena tadi itu paha atasnya kelihatan, bokongnya kelihatan. Laki-laki itu kalau bajunya kurang panjang. Oleh karena itu disarankan menggunakan sarung. Kenapa nih ya Bu? Nih yang di tengah ini, bapak-bapak yang sujud ini, dia sarung lebih tidak terlihat, ya, tidak membentuk, kakinya tidak membentuk, bokongnya tidak membentuk. Atau kalau tidak terbiasa pakai sarung, boleh di kanan bawah. Ini mulai sekarang mulai banyak baju koko yang panjang sampai ke lutut ya. Nah, awalnya saya kira dulu itu untuk fashion saja. Ternyata ada manfaat di baliknya. Untuk apa? Untuk kalau misalkan dia ruku atau sujud, maka bokongnya tidak terlihat. Ya, seperti itu. Atau ada juga sekarang rompi sholat. Rosol. Nah, itu boleh cek di toko-toko online itu. Ini saya nggak jualan ya, Bu. Cuman ngabarin aja. Itu ada rompi sholat. Itu aman untuk sholat, ya. Itu baik. Selanjutnya. Nah, sudah selesai semua itu materinya. Sekarang kita akan membahas metode pendidikannya. Lalu gimana cara ngajarinnya? Nah, pertama, Ibu cek dulu usia kelahiran anak-anak Ibu sekalian nih yang sudah mau 6 tahun ini segera cek. Contoh, anak saya lahirnya 20
20 Desember 2013. Googling di Google. 20 Desember 2013 sama dengan berapa Hijriah? Oh, ternyata sama dengan 17 Muharram 1435 Hijriah. Jadi kalau misalkan 7 tahun lagi, 17 Muharram 1442, 7 tahun setelah kelahirannya itu jatuh pada berapa miladiah? Ibu cek di kalender. Oh, ternyata 5 September 2020 tuh usianya dia. Selesai kita dapat ya tanggal 7 tahun usia hijriahnya dia kita dapat. Setelah itu mundur 2 bulan sebelumnya. 5 September mundur 2 bulan. Sampai di Juli. Ingat-ingat Bu, Juli, udah terlambat ini ya, tapi nggak apa-apa, kita ini ilustrasi saja. Juli harus sudah sounding, harus sudah woro-woro, harus sudah beri informasi sejelas-jelasnya tentang sholat. Agar anak-anak tidak kaget, Dek, 2 bulan lagi kita sholat ya. Misalkan sekarang Juni nih, Ibu udah bilang, nanti Juli nanti Umi ajarin kamu sholat ya, nanti kita sholat ya, beli mukena baru, beli baju koko yang bagus, yang kalau kamu ruku nanti nggak kelihatan pantatnya, beli sarung yang bagus, yang baik ya, nanti Umi bangunin, jangan marah ya, enak sholat. Kenapa? Karena semakin banyak kita sholat, semakin khusyuk, semakin tinggi derajat kita, semakin mewah surganya. Kalau saya membahasakan ke anak-anak, semakin mewah surganya. Semakin mewah surganya. Ya, siap-siap ya, besok ulang lagi. Dek, nanti ya, Umi nggak sabar banget nunggu Juli. Umi pengen segera bangunin kamu sholat. Siap ya, kita berjuang. Anak-anak kan suka ya yang hiperbolis begitu. Kita berjuang. Berjuang. Dek, besok bilang lagi, siap-siap ya, ingat, Umi mau bangunin kamu sholat, yang nyuruh bukan Umi loh, yang nyuruh Allah. Nah, begitu seterus. Tiap hari yang ada hanyalah sounding tentang sholat. Masya Allah, di sini sudah ada. Kemudian, bagaimana ini? Sedikit lagi ya, sebentar. Mulai dari sholat subuh. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mulainya dari sholat maghrib sama asar, maghrib sama isya, karena maghrib sama isya banyak temennya, mudah. Tapi bisa jadi subuh, zuhur, dan asarnya lumpuh. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari subuh. Kalau ibu-ibu subuhnya oke, anak-anak berhasil sholat subuh dengan baik, maka sholat-sholat yang lainnya insya Allah lebih mudah. Ya. Selanjutnya lakukan dengan sabar. Karena pahalanya besar, maka capeknya banyak. Nggak mungkin kita digaji sama Allah besar kalau capeknya cuma segitu, ya. Karena pahalanya besar, capeknya banyak. Jadi sabar, karena pahalanya besar. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada sedikit panduan untuk orang tua. Ibu-ibu yang punya anak bayi, yang sekarang masih bayi, berarti contohnya anaknya masih 0 tahun ya, belum sampai 1 tahun. Ibu-ibu punya waktu 7 tahun sebelum dia sampai ke 7 tahun untuk benar-benar mempelajari tentang syarat sahnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, belajar cepat-cepat tentang sutra, bagaimana bab menggendong bayi ketika sholat. Nah, itu ibu-ibu harus sudah paham. Kalau sekarang anak ibu 7 tahun, berarti ibu-ibu sudah harus terbiasa sholat tepat waktu. Kalau perlu malah perbanyak sholat sunnah. Jadi ketika anak sudah 10 tahun, kita nggak berhenti. Udah selesai ya tugas Umi ngajarin kamu sholat. Enggak, karena setelah 10 tahun masih ada tantangan bagi kita para orang tua untuk mengajarkan sholat selanjutnya. Sholat apa? Sholat sunnah. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf untuk banyak kekurangan. Kalau ada manfaatnya murni berasal dari Allah. Kita bagaimana? Utinisa, saya tutup atau? Baik ya, kita tutup dulu. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini kan sudah ditutup. Nanti untuk tanya jawab, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa nitip ke saya. Nanti saya tanyakan ke Ibu atau Ibu masuk grup di tempat kami ya, Bu. Baik, boleh? Iya. Jadi ini selesai ya, ini saya. Ya, karena waktunya juga udah, sebenarnya masih ada beberapa menit lagi ya, tapi karena udah azan juga ya, Bu. Ya, ya, baik. Terima kasih Ya. banyak. Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tadi materinya dan sepertinya sinyalnya bagus ya, alhamdulillah. Semoga bisa kita praktekkan semuanya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kepada Ibu Niti, jazakallahu khair untuk waktu dan ilmunya yang Masya Allah bermanfaat sekali. Wajazanallahu khairan. Meniti semua orang tua untuk mengajarkan anak-anak sholat, untuk menguatkan pijakan sholat pada anak mulai dari usia dini ya. Tadi sirot ya, untuk anak-anak usia dini. Nah, kepada para ibunda yang sudah bergabung, jazakallahu khair, jazakumullah khair. Saya akhiri ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya boleh chat saya ya, nanti saya teruskan ke Ibu Niti. Nanya, salah satu